Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita memulai awal hari pada hari ini dan juga awal tahun 2021, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing untuk menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani hari ini dan hari-hari di dalam satu tahun ini. Kita akan buka bersama dari Kejadian 8 ayat yang ke-15 dan 16. Kejadian 8 ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri-istri anak-anakmu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di awal tahun baru 2021 ini, renungan kita pada hari ini saya akan beri judul Meniti Langkah Awal. Meniti langkah awal. Mengapa kita meniti? Meniti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya melalui sebuah titian. Titian itu adalah sebuah papan yang panjang atau bambu yang panjang yang biasanya melintas di atas sebuah sungai yang tidak terlalu besar. Kenapa kita harus melalui sebuah titian? Bapak Ibu Saudara, di masa-masa ini kita berada di dalam masa pandemi COVID-19 dan ini merupakan satu masa-masa yang sulit. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang Nuh yang bisa memulai sebuah hari, sebuah awal yang baik dari apa yang dia lakukan. Kita lihat bahwa di dalam kita tahu cerita Nuh secara dari awal sampai akhir, bahwa sesudah dia naik di dalam bahteranya dan dia melalui sebuah air bah yang luar biasa itu dalam jangka waktu yang lama, ketika keluar pertama kali dari bahtera itu, yang dia lakukan adalah yang pertama, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita bisa baca dari Kejadian 8 ayat 20 tadi, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan adalah sangat penting dan hari ini kita belajar dari Nuh. Dia melakukan yang pertama kali, ketika pertama kali dia keluar dari bahtera itu, ketika pertama kali dia melalui sebuah hari atau memulai sebuah hari, memulai sebuah masa, yang dia lakukan pertama kali adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau kita berbicara panjang lebar tentang mezbah, itu pembahasannya sangat lama, tetapi prinsipnya di dalam mendirikan mezbah ini adalah tentunya adalah ada ucapan syukur di situ, ada korban, dan terutama di dalam perjanjian baru, mezbah itu adalah hati kita, kehidupan kita. Itu merupakan sebuah korban yang
harum di hadapan Tuhan. Sebisa mungkin kita akan berjuang untuk melayakkan, untuk berusaha, untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban atau sebagai mezbah yang harum bagi Tuhan. Kita lihat juga bahwa di dalam sejarah mezbah Nuh itu adalah mezbah yang pertama kali didirikan. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Ketika kita memulai sebuah hari, maka kita akan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di sini, yang dilakukan oleh Nuh adalah bukan mezbah pribadi, tetapi ini adalah sebuah mezbah keluarga. Kita tahu di situ ada istri Nuh, ada anaknya, ada menantunya, dan semuanya diajak oleh Nuh bersama-sama untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika mezbah itu didirikan, di Kejadian 8 ayat 2 dikatakan di situ, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan pada hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, mezbah yang didirikan oleh Nuh ketika awal memulai suatu hari, memulai suatu masa, memulai satu kehidupan, ternyata berbuah hal yang luar biasa. Ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan untuk Nuh dan keluarganya. Pada awal tahun ini, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa tahu dari kehidupan Nuh sebelumnya. Nuh itu adalah orang yang taat dan percaya. Kita bisa lihat ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, di Kejadian 6 ayat 22 dituliskan di situ, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang sebuah ketaatan, maka Nuh adalah orang yang tepat. Di dalam awal tahun ini, mari kita belajar dari Nuh supaya kita lebih taat lagi, lebih percaya lagi kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Di dalam masa-masa ketika Nuh memulai sebuah pekerjaannya membangun bahtera, terus kemudian ada di dalam air bah dan keluar dari air bah itu dan keluar dari bahteranya itu dan memulai sebuah hari, saya bisa membayangkan bahwa mungkin keadaan bumi penuh dengan ketidakpastian. Tanah mungkin belum juga siap untuk ditanami, karena kita tahu bahwa Nuh itu ternyata seorang petani, berarti harus mengolah. Tapi ternyata Nuh dengan taat dan percaya bahwa Tuhan akan pelihara. Yang ketiga, kita tahu bahwa yang dilakukan Nuh adalah hidup bergaul dengan Allah. Kita lihat di Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Dan kalau kita tinjau dari etimologinya atau asal katanya, Nuh itu di dalam bahasa Ibrani berarti berasal dari kata Noah atau N-O-A-H, membacanya seperti itu. Arti dari Nuh atau Noah itu artinya beristirahat atau tinggal diam. Banyak orang yang menafsirkan bahwa arti Nuh itu adalah beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Di satu masa, sebuah awal tahun yang penuh dengan ketidakpastian, yang bisa kita lakukan adalah tinggal diam di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Dan itu akan menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi sebuah ketenangan di dalam kita melalui sebuah hari atau sebuah tahun. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa hal yang sudah kita bisa pelajari di dalam kita belajar dari hidup Nuh, di dalam melalui tahun ini, mengawali tahun ini. Kita bisa mendirikan mezbah bagi Tuhan di dalam keluarga kita. Di dalam ini kita bisa belajar bahwa ini mezbah keluarga. Jadi apapun yang ada di dalam, siapapun yang ada di dalam rumah, ini kita bisa ajak untuk mendirikan sebuah mezbah, kita ajak. Apalagi kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Yang kedua adalah
kita taat dan percaya bahwa Tuhan itu akan menjadi penolong kita, dan marilah kita hidup bergaul dengan Allah. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Selamat pagi, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.